berbahasa Inggris. Tapi sebelum itu saya mau bilang sesuatu dulu ya. Kalian kan berarti kelas 12 ya? Kelas 12 di mana saya juga pernah di posisi kalian bimbang gitu kan. Namanya tes gitu kan, kadang sesuai harapan atau tidak. Tetapi menurut saya paling utama kalian itu harus bekerja keras. Apapun yang terjadi. Saya pun mengalami itu gagal. Pertama gagal ya tidak masuk ke universitas negeri, dan di percobaan berikutnya gitu, dengan apa ya istilahnya itu kegigihan yang saya miliki itu, dan saya berharap juga kalian harus gigih gitu, karena kan punya cita-cita masuk ke perguruan tinggi itu tidak mudah, dan itu apa istilahnya itu ya tidak mudah karena saingannya banyak, dan saya pun sama, dan alhamdulillah itu di percobaan berikutnya saya pun alhamdulillah lolos. Semoga kalian nggak seperti saya ya. Semoga kalian apa yang kalian mau masuk perguruan tinggi langsung, misalnya mau jangan dan apa ya, saya berharap itu kalian benar-benar sungguh-sungguh gitu dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya buat masuk perguruan tinggi. Dan yang paling utama bagi saya itu, jika suatu waktu kalian alhamdulillah diterima di perguruan tinggi negeri, impian kalian persiapkan mental kalian gitu. Karena tentunya bakal berbeda gitu, dunia SMA dan juga dunia perkuliahan. Ini dari point of view saya aja, karena saya juga pertama pasti merasa beda lah gitu. Karena kan apa istilahnya, di perguruan tinggi itu kebanyakan kalian bakal bekerja secara sendiri gitu. Dalam artian apa yang kalian lakukan, mengerjakan tugas gitu, kalian bakal lakukan sendiri. Itu sih insight ya, mungkin apa bocoran buat kedepannya buat kalian gitu. Dan ya berikutnya ya, literasi berbahasa Inggris gitu. Ada nggak sih pelajaran di bahasa Inggris ya? Ada ya. Biasanya di bahasa Inggris belajar apa aja sih di kalian? Oh ya, subjek, verb gitu ya. Terus ada itu kayak speaking gitu. Ada. Jadi pada jago ya bahasa Inggrisnya. Iya, calon. Bin. Oke, nah ininya ya, objektifnya. Jadi dalam pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu memahami informasi umum gitu seputar tes tentang bahasa Inggris. Siswa juga mampu menggunakan teknik, ada istilahnya itu skimming dan scanning. Kalian udah pernah dengar gitu? Udah pernah apa gitu? Sudah. Ada yang sudah belum ya? Nanti kita bahas. Ada tripnya juga gitu. Terus siswa juga mampu memahami tipe soal yang general information. Terus berikutnya siswa mampu memahami tipe soal specific information. Dan juga yang berikutnya mampu memahami tipe soal yang implied. Itu dijelaskan. Terus yang terakhir, siswa mampu mengerjakan tipe soal general information, specific information, dan implied information dengan level SNMPTN seperti itu. Jadi gambaran umumnya ya. Jadi pada secara kasarnya gitu ya, bisa dibilang literasi bahasa Inggris adalah kemampuan untuk menganalisa, untuk kalian menganalisa teks dalam hal ini ya bahasa Inggris gitu ya. Dan yang perlu kalian ketahui, kalian harus paham mengenai teks tersebut, kosakata, dan detail-detail lainnya ya, seperti misalnya ilmu pokok gitu ya. Dan dalam literasi bahasa Inggris ini terdiri dari 20 soal yang harus dikerjakan dalam 20 menit. Kebayang nggak? Satu soal 1 menit gitu. Dan kalian itu harus membaca teks yang terkadang panjang. Dan kalau misalnya kita baca semua habis. Kejawab gitu ya. Iya, gitu. Soalnya itu nanti ya kita bahas. Soalnya. Mungkin udah pernah gitu sebelumnya di pelajaran bahasa Inggris gitu bahas soal panjang.
mencari hidup pokok. Benar? Nah ya, semacam itu lah. Cuman di sini itu terbatas sekali ya waktunya. Jadi kalian baru satu soal itu satu gitu. Dan kalau tidak ada triknya gitu, ya sudah lewat. Gitu. Oke, tes ya. Terus ya. Saya kirimkan ke seorang ya ininya, linknya boleh. Nanti dikerjakannya di HP. Boleh? Udah? Aman semuanya? Aman? Oke, boleh dikerjakan. Satu soal, coba dikerjakan dalam 10 menit. Sebisa kalian aja. Berarti sampai sekarang jam berapa? Berarti sampai jam 10.38 ya. Sampai. Gimana? Oh ya.
Beres semuanya? Lo belum? Bisa ada yang kerjakan? Oke, udah ya? Udah disubmit semuanya? Oke, next ya. Oke, berikutnya Pak, ada apa aja sih di LD ini? Bentuk soal yang sering muncul itu yang kayak gimana? Ini yang pertama ya. Tentunya adalah soal pilihan ganda ya. Tapi ini untuk isian singkat, untuk beberapa tahun terakhir sepertinya tidak ada ya. Dan jelas ya banyak itu pasti itu tentang pilihan ini. Nah, dan yang diujikannya itu apa aja sih? Tentunya yang diujikan itu pertama ini nih, contohnya angka forum gini. Jadi biasanya ada percakapan gitu, dan di dalam percakapannya itu biasanya nanti ditanya, misalnya maksud si A apa, maksud si B apa. Terus berikutnya ada juga teks tunggal seperti ini ya, teks tunggal itu jadi ada satu teks gitu, banyak teksnya gitu. Teks, dan biasanya banyak hal ya ditanyakan dalam teks tunggal ini. Biasa misalnya ide pokok, terus terkadang juga kita mencari sinonim antonim, nanti kita bahas selanjutnya. Terus biasanya juga nanti ada beberapa detail lainnya, nanti yang satu. Nah, ada juga teks ganda.
Kalau misalnya teks ganda di situ misalnya kita mengcompare atau apa istilahnya itu membandingkan gitu. Misalnya di teks 1 dan teks 2 itu hubungannya seperti apa. Terus berikut adalah ada teknik untuk mengerjakan teks tersebut. Tadi sudah dibahas ya sebelumnya skimming. Apa sih skimming? Jadi skimming itu adalah teknik membaca dengan cepat. Tujuannya itu untuk memperoleh suatu bahan bacaan secara manual. Misal dengan menggunakan skimming kita bisa menghemat waktu. Nah, ada juga scanning. Scanning itu mirip-mirip skimming ya, cuman beda teknik itu. Jadi di si scanning ini, jadi teknik membaca dengan cepat untuk memperoleh hal yang spesifik gitu. Misalnya kosakata atau apa gitu, kata kunci itu seperti apa. Sementara biasanya kalau untuk skimming itu biasanya kita untuk mencari ide pokok seperti itu. Nah berikutnya yang pertama mengenai subject topik general information. Jadi apa aja sih di subtopik ini? Pertama finding main idea in text. Jadi mencari main idea atau ide pokok di dalam teks gitu. Dimana biasanya teksnya itu adalah teks yang tunggal ya, dan seperti kita tahu yang namanya mencari apa istilahnya itu ide pokok itu tipe soalnya menurut seperti ini nih. The passage mainly discuss about gitu. Ngerti nggak? Ngerti? Serius? Oke, contoh aja ya. Sini nih tipsnya nih. Jadi tips dalam mencari ide pokok gitu. Pertama, kalian itu harus baca kalimat pertama dan terakhir. Biasanya ada di pertama dan terakhir, deduktif itu. Dan biasanya juga ide pokok itu adalah hal yang umum ya, bukan yang detail. Kalau misalnya yang detail itu kan supporting idea gitu. Jadi mensupport atau apa istilahnya itu pendukung terhadap si kalimat utama tersebut. Sementara kan kalimat utama itu biasanya sifatnya umum itu dan mencakup keseluruhan dari teks. Dan yang kedua, cari ide yang paling umum gitu, bukan detail sama ya. Hindari jawaban yang terlalu sempit atau spesifik. Misal, kalau misalnya terlalu spesifik itu, misalnya untuk detail A, B, C ini terlalu detail. Dan kalau terlalu detail jelas itu bukan ide pokok. Berikutnya ada juga finding the purpose of the text. Jadi mencari tujuan dari teks ini. Biasanya tujuannya apa sih gitu, teks ini? Dan tujuannya itu biasanya si penulis ini menulis sesuatu itu tentu ada tujuannya. Misalnya tujuannya untuk apa gitu? Misalnya untuk mengedukasi gitu, atau apa gitu. Untuk menginformasikan, untuk menghibur, bisa juga untuk membujuk ya, persuade gitu. Atau juga menjelaskan saja sesuatu gitu, atau explain. Nah ini contoh soalnya nih. What is the purpose of the text? Gitu, biasanya gitu. Terus ini tipsnya ya. Dalam finding purpose on the text itu, tipsnya itu biasanya si writer itu menanyakan gitu. Biasanya soalnya itu menanyakan why did the writer write this text gitu. Biasanya semacam itu. Biasanya ada beberapa detail seperti ini. Ya, announcement artikel seperti itu. Ngerti gak? Ngerti? Serius? Oke, berikutnya cocokkan dengan kata kunci ya. Misalnya kata kunci itu dicari gitu. To inform, to persuade, atau to inform itu untuk menginformasikan ya. Kalau untuk menginformasikan biasanya general aja umum gitu, tidak ada tujuan gitu. Misalnya dalam teksnya itu hanya menjelaskan sesuatu misalnya. Contoh dalam bahasa Indonesia itu misalnya gelas itu berwarna putih dan apa gitu.
Sementara untuk persuade itu kan lebih ke mengajak ya. Misalnya dalam dalam teks, beberapa teks kayak teks itu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Bisa saja ajakan untuk melakukan sesuatu atau menggiring opini atau seperti itu. Dan kalau untuk entertain ini adalah untuk menghibur aja gitu. Misalnya ya si teksnya itu ya udah general aja. Biasanya teks-teks kayak novel ya. Dan yang terakhir to explain biasanya itu how to ya, atau bagaimana explain. Misalnya bagaimana suatu hal itu bekerja, misal bagaimana suatu pemerintahan di suatu negeri bekerja, dan itu dijelaskan secara detail biasanya untuk explain itu begitu. Yang berikutnya ada juga summary itu ya, summary itu. Jadi kita disuruh meringkas teks dan selain itu juga biasanya kita membuat ide-ide utama gitu ya secara singkat. Ini contohnya. Which sentence the best summarize for the content of the passage? Gitu. Jadi biasanya kita ada pilihan gitu, di itu, dan pilihan itu tentu adalah satu ringkasan yang paling tepat gitu. Seperti itu. Nah ini tipsnya nih. Pertama, pilih jawaban yang mencakup semua ide utama. Jadi misalnya untuk di teks ini ada, kalian bisa mengeliminasi ya, misal ada satu pilihan jawaban gitu untuk apapun ya, terutama untuk bisa gitu. Dan menurut kalian itu ini itu gak ada di teks gitu dan tidak dibahas di teks gitu. Dan kalian ya eliminasi gitu. Jadi pilih jawaban yang mencakup ide utama aja. Dan ingat ya, untuk ide utama itu ada di awal dan di akhir. Terus hindari detail kecil juga ya. Misal contoh dan apa itu tidak di apa ya? Jangan di itulah istilahnya, jangan terlalu diperhitungkan karena itu contoh itu biasanya bukan ide utama, itu adalah supporting idea atau ide yang support si main idea itu. Terus jawaban summary itu biasanya lebih singkat gitu, dan juga umum ya, semacam ide utama. Jadi poin utamanya dalam summary ini kalian itu harus istilahnya itu lebih ke mencari di ide utama. Coba usahakan cari di awal dan di akhir. Dan kalau misalnya tidak benar juga, coba kalian gabungkan misalnya dari awal dan akhir itu konklusinya apa. Nah, ada juga yang coherence between text itu untuk yang teksnya tadi dua ya, yang ada dua gitu. Misalnya itu di teks pertama itu keterkaitan dengan teks keduanya itu seperti apa gitu. Dan biasanya kalau apa istilahnya itu idenya itu tersusun gitu secara logis dan mudah dipahami gitu. Jadi antara teks satu dan teks lainnya itu saling berhubungan. So, what is the relationship between teks 1 dan teks 2? Nah, ini ada pilihannya ya. Misalnya teks 1 apa-apa, teks 2 apa-apa. Dan oke, berikutnya ini tipsnya ya. Di dalam mencari coherence atau koherensi kita itu harus memperhatikan beberapa kata penghubung gitu. Misal ada kata penghubung seperti however, therefore, dan moreover. Itu yang menjadi indikasi bagi kita ya untuk mencari koherensi gitu, atau hubungan ya, dari satu teks dan teks lainnya. Dan terkadang biasanya ada beberapa kasus gitu dalam hal ini. Jadi teksnya itu tidak ganda ya satu. Misalnya koherensi dari kalimat ini dan kalimat ini gitu, dibedakan. Dan juga lihat juga gitu hubungan idenya. Kan biasanya ada dalam teks itu ada yang sebab akibat. Biasanya itu sebab akibat itu apa ya? Ditulis dulu sebabnya gini
atas gitu. Dan biasanya dijelaskan di bawahnya itu akibatnya seperti apa. Nah ini juga perbandingan gitu. Nah, kalau perbandingan itu misalnya apa ya, ada yang 2 teks, ada yang biasanya lebih ke 2 teks gitu. Misalnya membandingkan teks 1 dan teks 2 perbandingannya. Nah ada juga ide lanjutan gitu. Ide lanjutan itu semacam apa ya, kita itu menebak gitu, menebak dalam artian tetap dalam konteks ya gitu, dan yang koherens gitu dalam konteks seperti apa, misalnya kasusnya itu seperti apa nih di teksnya. Misalnya dalam teksnya itu membahas tentang katakanlah apa ya, belajar di kelas gitu. Dan cari jawaban yang menurut kalian itu ada koherensi atau hubungannya dengan belajar di kelas seperti itu. Dan ketika kalian menemukan jawaban yang di luar konteks, itu bisa dieliminasi seperti itu. Oke, ada juga yang kedua mengenai specific information. Nah, ada apa aja sih di subtopik ini? Yang pertama, detail information, informasi yang mendetil gitu. Jadi semacam apa sih informasi yang mendetil itu? Misal kita itu disuruh mencari atau menjelaskan gitu sebuah ide utama gitu, seperti fakta, contoh, dan data gitu. Ada juga detail-detail seperti kita harus mencari waktu gitu, misalnya kapan waktu terjadi sesuatu di teks itu gitu. Waktu terjadi suatu fenomena dalam teks dan seperti itu. Terus juga misalnya ada data gitu. Kalau misalnya data itu kita mencari misalnya di teksnya itu membahas tentang data A, data A dalam artian ada sebuah fakta dan data gitu. Ngerti gak maksudnya? Jadi misalnya ada di teksnya itu ada pokoknya teksnya tentang berita atau apa gitu, dan di situ itu ada fakta. Misalnya ditanyakan apakah benar gitu mengenai is this true gitu, bahwa ini itu dijelaskan di dalam teks gitu. Ngerti gak? Terus ada juga waktu tempat sudah dijelaskan dan alasan tertentu seperti ini. Nah ini nih untuk teknik ya atau triknya gitu. Dalam detail information ini coba kita menggunakan teknik scanning ya, dimana kita mencari kata kunci gitu. Semisal dalam suatu teks itu kita diharuskan untuk mencari sesuatu, misal kata kunci apa ya? Kata kunci misalnya keywordnya itu apa ya, tentang nama seseorang, dan kita harus fokus saja mencari keyword. Terus kalian juga bisa sesuaikan dengan ini ya, 5W 1 banyak nggak sih, what, who, where, why, sesuaikan dengan itu detail information. Misalnya who ini siapa gitu, when itu kapan, di mana gitu, dan kenapa. Itu harus apa ya, kata kunci yang akan membantu kalian gitu dalam Terus yang berikutnya, kalian juga jangan mengandalkan ingatan. Kalian itu harus selalu cek teks ya. Jadi misalnya kalian itu udah baca nih, ingat sesuatu mengenai teks gitu, tetapi kalian jangan langsung menyimpulkan gitu, karena jawabannya itu pasti semuanya harus sesuai dengan teks gitu. Jangan terlalu mengandalkan. Nah, yang berikutnya finding reference. Jadi mencari referensi di teks. Dalam kasus ini gitu, kita itu harus mempunyai apa ya istilahnya itu, kemampuan untuk menentukan kata-kata rujukan, seperti dalam hal ini adalah subjek gitu. Kalian tahu kan misalnya subjek itu
he, she, it, seperti itu ya. Gitu ya. Dan begitu. Itu sampai sini ada yang tanyakan dulu? Boleh? Kalau yang metode scanning itu tadi kayak gimana Pak? Untuk scanning itu jadi kita membaca gitu dan untuk mencari kata kunci gitu scanning. Sementara untuk skimming itu biasanya lebih ke ini ya, scanning untuk mencari kata kunci. Sementara untuk skimming itu kita untuk mencari seperti info. Ya. Kalau scanning itu misalnya lebih detail gitu, misalnya kita mau mencari apa ya kata tertentu dan misalnya waktu tertentu itu ada event tertentu itu dalam ada lagi ditanyakan? Ada lagi? Aman? Next ya. Nah ini mirip-mirip ya untuk finding reference juga tipsnya itu. Jadi kita harus menemukan kata rujukan gitu. Misalnya di sini itu kata rujukannya itu lebih ke ini ya subjek ya. He eat this day. Dan biasanya itu menjadi kata kunci gitu. Dan berikutnya baca kalimat sebelumnya juga ya, bukan setelahnya gitu, untuk mencari referensi gitu. Karena kan untuk referensi itu pasti akan ada di kalimat selanjutnya gitu, bukan kalimat sebelumnya. Sorry, bukan kalimat sebelumnya dan bukan itu kebalik ya. Setelahnya gitu. Jadi biasanya ditanyakan kan maksud dari kalimat it itu apa ya? Misalnya di kalimat sebelumnya dijelaskan it-nya itu adalah chickens gitu ya. Dan di kalimat setelahnya biasanya nggak bakal ada lagi gitu. Referensinya biasanya lebih menjelaskan ke details it-nya itu. It-nya itu ada di kalimat sebelumnya gitu. Misalnya chicken. Misalnya chicken has two legs and it eats grass misalnya gitu. It-nya itu kan pasti ke chicken ya, bukan ke grass-nya gitu. Ngerti ya? Ngerti. Serius? Serius? Coba. Ngerti gak? Jelas? Oke. Nah ini sinonim. Ada yang tahu sinonim itu? Jadi di beberapa soal juga ada yang mencari tentang persamaan gitu. Misalnya itu biasanya untuk persamaannya itu di cetak tebal ya untuk di beberapa kasus soalnya. Misalnya di paragraf ini ada kata misalnya misalnya it. Pokoknya ada sebuah kata gitu. Dan itu misalnya itu kita ada harus mencari persamaannya gitu. Persamaannya itu yang mirip-mirip aja gitu. Dalam artian mendekati lah persamaannya itu. Dan jika gitu kita merasa persamaannya itu tidak begitu dekat gitu, dengan kata rujukannya, kata utamanya, kata misalnya katanya itu apa ya? Senang. Misalnya kan senang itu rujukannya apa ya? Kalau misalnya itu lebih ke mungkin nanti apa ya persamaannya bahagia, marah atau apa? Kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris nanti itu biasanya tricky nih soalnya. Karena kan biasanya untuk kosakatanya itu menggunakan kosakata yang advance. Advance itu dalam artian yang apa ya? Tidak umum gitu. Misal persamaan untuk kata happy. Happy itu kan bahagia ya. Nanti itu di ABC-nya itu ada misalnya thrill, terus misalnya anger dan yang begitu-gitu. Dan menurut dan itu sebenarnya kalau misalnya kita belajar kosakata mungkin gitu lama. Mungkin nanti kalau misalnya kalian menemukan soal seperti itu, kalian bisa apa ya istilahnya? Biasanya di teksnya itu ada konteksnya.
Dan kalian bisa menyimpulkan gitu, untuk konteksnya ini apa sih? Dia itu kondisinya lagi apa gitu, dan maksud dari katanya itu apa gitu. Dan kalau misalnya kalian menemukan yang terlalu jauh itu maknanya, kalian eliminasi aja. Nah, perhatikan juga perubahan bentuk kata gitu. Kalian udah pernah belajar perubahan bentuk kata, misalnya dari verb ke noun gitu. Udah belum? Belum ya? Udah belum? Hah? Misal contohnya ya, dari verb itu misalnya itu apa ya? Contoh cooking misalnya. Nah, kalau misalnya cooking kan itu verb, ya verb. Untuk noun juga bisa. Jadi apa? Ya bisa. Cook itu ini, ya. Cooking itu proses memasak. Ya. Untuk cook itu lebih ke orang yang memasak. Berarti nggak? Misalnya I'm a good cook. Tiga buah. Udah gitu ya? Ngerti nggak? Oke, sinonim ini. Yang keempat ada paraphrasing. Paraphrase udah pernah belajar gitu tentang paraphrasing. Nah, dalam paraphrasing media ini kita itu mengungkapkan kembali gagasan yang sudah dijelaskan. Tetapi untuk memparaphrase itu atau mengungkapkan kembali gagasan itu biasanya beda gitu, secara struktur kalimatnya itu berbeda tapi tidak mengubah makna aslinya, ngerti kan? Misalnya saya pergi ke pasar gitu. Saya ke pasar gitu. Mirip gak? Terus macam itu ya, sama ya. Pokoknya paraphrasing idea itu kita itu mengungkapkan suatu hal kembali itu dengan ide gagasan yang sama, tetapi dengan struktur yang berbeda gitu. Tapi tidak mengubah ininya ya, makna aslinya. Ngerti gak? Oke, ini contoh soalnya. Biasanya ditanya gitu, which of the following best restate the text gitu. Jadi yang restate itu apa ya? Men-statement kembali gitu ya. Jadi mengulang kembali gitu ya. Mengulang kembali dari dari suatu pernyataan yang sudah dijelaskan. Ini tipsnya. Ketika kita mau paraphrase gitu atau paraphrasing idea, jadi kita tuh harus cari jawaban dengan makna yang sama gitu ya. Tapi susunan katanya bisa jadi berbeda, tapi maknanya sama. Terus kita harus hati-hati ya dengan jawaban yang mengubah maksud gitu. Yang mengubah maksud itu gimana? Saya dalam bahasa Indonesia aja ya yang gampang ya. Saya pergi ke sekolah gitu. Dan saya pergi ke sekolah tadi pagi. Beda nggak? Beda. Kalau enggak, misalnya tadi pagi saya berangkat ke sekolah, beda ya. Tapi itu pasti mengubah makna. Kenapa? Karena di situ ada keterangan waktu, itu menambahkan informasi. Dan untuk tipikal menambahkan informasi seperti ini tidak fix, itu tidak masuk. Dan kalian harus hati-hati ya dengan jawaban yang mau masuk seperti itu. Dan biasanya juga menggunakan sinonim dan struktur yang berbeda.
Sudah dibahas dulu nih ya, sinonim itu adalah persamaan kata. Tetapi strukturnya itu berbeda, tidak sama lagi. Bisa saja dari kalimat pasif, dari kalimat aktif dari kalimat pasif. Ya. Terus yang berikutnya adalah mengidentifikasi fakta dan opini. Apa sih mengidentifikasi ini? Biasanya itu kita mengecek kembali ya, membedakan suatu pernyataan fakta dan opini itu dalam teks. Jadi ada dalam teks itu misalnya ada pernyataan gitu yang harus dibuktikan kebenarannya, dan kita harus membedakan juga untuk opini itu adalah bersifat pendapat atau pandangan pribadi. Kalau fakta itu kan tidak bisa berdasarkan ini pribadi ya, jadi fakta itu harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dan ya ini contoh soalnya ya, nih. Ya. Which statement contains an opinion? Kalau misalnya opini biasanya itu ini nih, apa ya, mengandung apa ya, informasi tambahan gitu. Jadi tidak hanya informasi utama yang dibeberkan gitu atau fakta yang dibeberkan, pasti ada tambahan-tambahan lain. Oke, ini tipsnya ya untuk mengidentifikasi fakta dan opini gitu. Untuk fakta itu biasanya kita bisa buktikan dengan data, tanggal, dan juga angka. Dan juga terkadang ada beberapa apa ya, detail kecil seperti fenomena yang terjadi gitu. Dan apa lainnya. Untuk opini itu biasanya mengandung penilaian gitu. Nah ini nih kata-katanya. Kata-kata seperti best, important gitu, should itu kan apa ya, pendapat seseorang gitu. Jika kita melihat sesuatu misalnya ini adalah barang bagus gitu. Tapi kan belum tentu ya. Misalnya ini adalah barang bagus gitu. Tetapi kan menurut kalian belum tentu ya. Jadi itu hal-hal semacam itu, misalnya this thing is the best gitu. Kan belum tentu menurut kalian ini bagus gitu. Jadi kata-kata seperti best gitu, important, should gitu, terus yang lain-lain. Pokoknya yang mengandung opini pribadi itu sudah jelas adalah opini atau penilaian. Nah, perhatikan juga kata subjektif. Kata subjektif itu seperti apa? Ada yang tahu kata subjektif? Ya, ada yang itu. Saya gini nih, I think itu subjektif. I think this thing is good. Okay. Itu subjektif. Ya, in my opinion gitu. In my opinion. Terus misalnya in my perspective gitu. Ya. Ya. Pokoknya itu merupakan opini ya. Nah, ini ya, masuk ke subtopik yang terakhir ya. Ada juga subtopik tentang implied information. Apa aja sih yang ada di implied information itu? Biasanya itu ada ini nih, yang pertama making inference. Apa sih? Jadi ini adalah kemampuan kita itu untuk menarik sebuah kesimpulan yang tersirat gitu. Dan tentunya gitu, informasi tersirat ini harus ada di dalam teks ya. Harus ada rujukannya gitu di dalam teks gitu. Tidak bisa serta-merta kita menarik kesimpulan gitu berdasarkan apa yang kita pikirkan gitu. Dalam artian tidak mempertimbangkan apa yang ada dalam teks gitu. Terus kita harus berdasar informasi yang ada dalam teks meskipun terkadang itu tidak ada, istilahnya itu tidak ada dituliskan langsung dalam teks. Tetapi biasanya setiap teks itu pasti ada makna tersirat ini. Dan untuk makna tersirat ini apa ya?
Ya gitulah, nanti kita coba teksnya. Nah, berikutnya adalah tipsnya ya. Pertama, kita jangan cari jawaban yang tertulis langsung gitu. Itu kalau yang tertulis langsung itu bukan inference gitu. Itu ya udah detail general information aja. Kalau yang tertulis langsung. Nah, kalian juga bisa menggabungkan beberapa informasi dari teks gitu. Misalnya di paragraf pertama dalam teks itu membahas tentang perkembangan teknologi gitu. Dan di paragraf keduanya biasanya itu contoh-contoh teknologi. Nah, kalian coba gabungin deh itu. Dan kalian akan menemukan kesimpulan gitu ya. Teks ini tentang apa sih? Ngerti gak sejauh ini? Aman? Jadi pengenalan aja ya. Ya. Berikutnya ada juga subtopik mengidentifikasi tone of writer. Ada yang ngerti gak tone of writer itu? Tone apa? Jangan tone ya, tone. Jadi itu apa ya? Tone of writer itu biasanya kita menentukan sudut pandang si penulis ini seperti apa gitu dalam teks itu. Bisa saja misalnya penulis ini sudut pandangnya itu dia itu lagi sedih gitu. Dia itu lagi senang, dia itu lagi biasanya ada pertanyaan seperti itu. Ini contohnya seperti ini ya. The other attitude in the passage is best described as. Jadi si penulis ini gitu dalam teks tersebut bisa dideskripsikan dia itu sedang apa gitu, sedang apa dalam attitude seperti apa sih, dalam bukan attitude ya, perasaan hatinya gitu seperti apa. Gitu ya. Terus ini juga tipsnya ya. Pertama, kalian coba perhatikan deh kata-kata seperti kata positif dan negatif gitu. Ngerti gak maksudnya? Kata positif dan negatif. Misalnya gini nih, si penulis itu kita tahu nih teks yang kita baca itu si penulis itu lagi senang. Sudah jelas pasti kan positif gitu ya, vibes-nya gitu. Vibes positif. Vibe positif only. Positive vibes only. Dan jika kalian menemukan di di ABC-nya itu yang negatif dalam artian misalnya dia itu lagi bersedih atau apa, itu kalian coret aja. Gitu ya. Terus ini seperti dijelaskan sebelumnya ya, cari yang kesan yang umum gitu. Misalnya dia itu seperti apa gitu. Dia itu menjelaskan itu lagi dalam keadaan senang gitu. Dia itu lagi mengkritik gitu. Atau dia itu lagi ya udah itu lagi biasa-biasa aja, lagi chill gitu, lagi chill. Dan bisa juga sarkastik. Tahu ngerti gak sarkastik? Nah, jadi dia itu mengatakan sesuatu tetapi berlawanan, ngerti gak? Ya. Semisal dia itu dia itu menulis sesuatu hal mengenai kesedihan gitu dalam hidup dia, tapi dia menggambarkannya dengan cara bahagia gitu. Ngerti gak? Jadi kesannya itu dapat ke kita itu lebih lebih kena gitu ya. Ya. Oh iya. Gitu ya. Tanyakan dulu Pak. Oke. Berikutnya, kalian juga jangan terjebak dalam satu teks saja. Kalian harus lihat itu seluruh teks. Karena terkadang kita di dalam teks itu kita itu terkecoh gitu. Karena memang beberapa teks itu memang sengaja artian
sepertinya nih si penulis ini lagi senang gitu nulisnya, lagi dalam keadaan senang, tetapi dia itu menggunakan kata-kata yang sebaliknya, di sarkastik tadi itu. Gitu. Kita jangan terkecoh. Kita harus baca dan perhatikan seluruh teksnya. Nah, ada apa saja sih di sini? Yang pertama target reader ya. Ngerti gak target reader itu? Biasanya itu nanti ditanya gitu, si penulis ini menulis untuk siapa sih gitu. Ya, gitu ya. Biasanya tujuannya untuk siapa gitu. Dan apa ya, ini biasanya sering juga ya ditanya gitu. Contoh soalnya gini nih, who will the most benefit by reading this passage gitu. Jadi siapa yang akan apa istilahnya itu siapa yang akan memiliki benefit itu dalam keuntungan lebih gitu. Seseorang setelah membaca ini. Misalnya itu teksnya itu tentang hukum. Jelas orang-orang yang ada di pemerintahan itu jadi target utamanya. Ngerti gak? Itulah. Nah, ini nih tipsnya. Perhatikan bahasa dan topik gitu. Misalnya topiknya itu apa gitu dan bahasanya seperti apa. Gitu. Kalau misalnya bahasanya general dan umum gitu dan topiknya itu tidak terlalu berat, tentu biasanya target readernya itu orang-orang yang awam, dalam istilahnya orang-orang general itu secara umum itu yang memiliki target lebih luas gitu. Dan juga nah ini nih pertanyaannya biasanya untuk siapa sih yang paling cocok gitu. Misal cocok itu dalam artian usia, profesi, atau minat membaca. Misalnya teks ini cocoknya untuk siapa sih gitu. Nah, dan juga kita itu nanti mungkin dalam beberapa soal akan ditanya mengenai hipotesis. Tahu nggak hipotesis apa? Ya, dugaan sementara. Nah, jadi untuk dalam membuat hipotesis ini kita harus membuat suatu dugaan gitu, atau prediksi masa depan terhadap apa yang terjadi di teks. Tetapi ini itu istilahnya itu tentu harus sesuai dengan apa yang terjadi di teks. Itu tidak boleh melenceng untuk hipotesisnya gitu. Dan seperti itu. Terus ini contohnya nih, contoh soalnya. According to the text, it can be predicted. Contohnya seperti itu. Oke. Berikutnya itu making tipsnya ini cari kata kunci ya seperti probably ya. Terus biasanya jawabannya itu bersifat kemungkinan gitu. Kemungkinan itu jadi hal yang belum pasti gitu biasanya. Misal it may or it should, kemungkinan. Nah, semacam itu. Dan juga harus berdasarkan logika dari teks. Pertanyaan dulu kan? Pertanyaan? Terus kita hari ini mau latihan, mungkin di next aja ya, karena kayaknya waktunya gak cukup. Proses lagi ya, proses lagi itu tes ini sekarang tes ya. Kirim lagi ya, siapa tadi? Ya.
Ayo bisa diakses. Tapi bisa diakses semuanya, boleh dikerjakan ya. Waktunya 10 menit aja sampai 11.32 deh.
Sudah? Semuanya udah? Belum? Sudah. Mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan dulu ya. Mungkin next kita belajar ini ya. Apa ya, latihan yang sebenarnya ada yang tanyakan dulu nggak? Cukup. Mungkin untuk sekarang disudahkan dulu ya, dicukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.